Halo millennials, kali ini kami dari kelompok KKM 442 akan mengulas terkait sukuk retail atau sukri nih. Jadi, yang akan kita bahas di video kali ini yaitu investasi dan sukri, jenis sukri, analisis, serta hasil-hasil dari sukri. Menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan secara umum dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan yang meluangkan waktu serta tenaga demi mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Istilah sukuk sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata sak. Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atas kegiatan investasi tertentu. Berdasarkan prinsipnya, sukuk mirip seperti obligasi konvensional. Perbedaannya terletak pada konsep imbalan atau bagi hasil, serta adanya underlying transaction berupa akad antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Jadi, sukuk retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu WNI sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Tujuan penerbitan sukri terdiri atas membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, menyediakan alternatif instrumen, memperluas basis investor dalam negeri, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, mengelola pembiayaan negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan BUMN. Untuk perbedaan antara sukuk dan instrumen investasi lainnya dapat dilihat di tabel berikut. Sukuk yang ditawarkan saat ini yaitu sukuk negara retail seri SR013. Yuk kita simak bersama-sama karakteristik yang dimiliki sukri ini. Yang pertama yaitu menggunakan akad ijaroh asset to be leased. Lalu, underlying asset dari SR013 berupa proyek dalam APBN TA 2020, BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta Menq menetapkan rincian mengenai proyek dan BMN tersebut. Selain itu, SR13 ini memiliki tenor 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 10 September 2023 dan dapat diperdagangkan yang dimulai pada 11 Desember 2020. Tingkat imbalannya sebesar 6,05% per tahun yang dibayarkan tiap bulan pada tanggal 10. Serta dijamin 100% oleh negara serta jenis kuponnya bersifat fixed rate. Masyarakat investor bisa membelinya dengan modal mulai dari 1 juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah. Untuk masa penawarannya dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 hingga 23 September 2020. Beberapa kontribusi yang telah diberikan oleh Sukri seperti Tol Solo Ngawi Seksi 1 Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, Gedung Perkuliahan UIN Manado Sulawesi Utara, jalur kereta double track Selatan Jawa Cirebon Kroya Solo Madiun Jombang, Jalan Gerung Mataram NTB. Yuk kita lanjut ke sesi wawancara. Ya, suku retail kan berasal dari kata suku dan retail ya. Kalau suku itu kan bisa berarti sertifikat gitu ya, sertifikat. Artinya sertifikat itu tanda kepemilikan ya. Kemudian retail itu kan individu. Jadi suku yang diperjualbelikan dengan cara retail gitu, dengan cara melalui kepada retail, kepada individu. Ini yang sudah menginjak ke suku retail yang ke-13, artinya sudah ke-13 kali suku ini diterbitkan.
di Kementerian Keuangan itu kan tidak, khususnya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, itu penerbitan suku itu dilaksanakan oleh Direktorat Pembiayaan Syariah, di mana suku ini kan berbasis syariah ya, jadi pelaksanaan ataupun penerbitannya itu harus melalui izin, melalui endorsement gitu ya, pengesahan dari Dewan Syariah Nasional yang dibawa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi oke lah, jadi suku itu obligasi syariah, retail itu untuk individu. Jadi suku retail itu suku yang diperjualbelikan kepada individu warga negara Indonesia. Jadi definisinya seperti itu. Oke. Memang kebanyakan mereka kan belum berpenghasilan yang sifatnya besar. Nah, itu latar belakang kita membidik milenial itu karena salah satu pertimbangan utamanya adalah memperluas basis investor. Sedangkan tujuannya milenial kan masih muda, masih kebanyakan juga bisa kuliah ya, kuliah bahkan sebagian mungkin masih sekolah gitu ya. Nah, kenapa itu kita bidik? Nah, kita juga berusaha untuk semacam memperkenalkan instrumen investasi. Instrumen investasi itu berarti bahwa uang yang kita miliki itu diinvestasikan untuk supaya dapat manfaat lebih di masa mendatang, kan gitu. Nah, pengetahuan atau insight seperti itulah yang belum dimiliki oleh milenial. Nah, kita ada unsur pembelajaran di sana. Memperluas basis investor. Jadi kita investornya lebih banyak, lebih luas, itu lebih bagus bagi kami. Artinya ada pendalaman market kan, pendalaman pasar. Semakin dia luas, semakin terus nilainya setiap yang individu-individu, setiap kelompok-kelompok penghasilan atau setiap kelompok-kelompok usia itu semakin banyak, itu artinya semakin dalam, semakin luas dan semakin dalam. Itu yang kita inginkan. Nah, mulai kita menyisir perluasan itu dulu, baru nanti setelah milenial itu sebagian sudah berpenghasilan, nah akan terjadi dalam lagi. Atau mungkin tambah tahun kan kesejahteraan masyarakat Indonesia kan tambah tinggi meningkat ya. Nah orang tua mereka kan juga akan meningkat. Nah otomatis uang yang tersalur buat mereka akan tersalur kepada anaknya mereka yang masih muda-muda itu. Ya, yang kami harapkan kesadaran dari milenial itu bisa menyisihkan uangnya. Jadi disisihkan mulai bisa mengendalikan konsumsinya untuk supaya bisa berinvestasi dan menghasilkan uang di kemudian hari. Dan itu yang kita mulai kita maksudkan ke arah milenial utamanya seperti itu. Jadi dua ya, untuk edukasi maupun untuk perluasan basis investor. Kira-kira ya. Nah kalau kita kategorikan itu kan ada risiko, kalau yang khusus kami ini paling tidak itu mengandung risiko gagal bayar. Ada risiko likuiditas, ada risiko pasar kurang lebih. Nah risiko yang gagal bayar otomatis kecil kemungkinan kan, karena kita sudah dijamin 2 undang-undang. Artinya sudah pasti itu di APBN sudah akan disediakan imbal hasil tiap bulan itu, sudah kami sediakan. Nah, risiko berikutnya adalah risiko likuiditas. Itu adalah risiko yang berhubungan dengan potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik suku retail itu memerlukan dana tunai. Tapi kalau pada waktu perlu dana tunai kan pengen jual. Nah, pada waktu jual itu tidak ada yang beli gitu. Artinya bisa karena sedikit yang mau beli, jadi harganya itu bergolak gitu ya. Sebaliknya juga, apabila kita lagi butuh duit, pada saat masa penawaran, ya sekarang tanggal 28 sampai Agustus sampai 23 September, kita lagi nggak punya duit, tapi beberapa bulan kemudian ternyata saya dapat rezeki nomplok, dapat bonus segala macam. Wah ada uang nih. Nah saya mau beli di pasar sekunder. Ternyata mau beli di pasar sekunder itu tidak ada orang mau jual. Nah, itu namanya risiko likuiditas. Tidak ada orang mau beli atau tidak ada orang mau menjual. Itu risiko likuiditas ya namanya. Nah, salah satu solusinya ya tawarkan aja kepada mitra distribusi pada saat pertama dulu beli. Kemudian ada lagi risiko yang ketiga itu risiko pasar.
Itu potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Itu namanya risiko market ya, risiko pasar. Itu berhubungan hal-hal variabel-variabel itu yang mempengaruhi market. Itu apa? Salah satunya tingkat suku bunga pemerintah. Tingkat suku bunga itu dipengaruhi apa? Salah satunya oleh tingkat inflasi. Kalau tingkat inflasi naik, otomatis suku bunga harus naik, gitu. Kenapa suku bunga harus naik? Lah, orang mau nitipkan ke deposito akan rugi kalau nggak naik. Misalnya juga kurs rupiah bergolak terlalu tinggi, itu juga ada risiko mempengaruhi risiko di pasar. Nah, risiko pasar ini bisa disiasati dengan tidak usah dijual. Tunggu aja sampai jatuh tempo, nanti biar aja nanti harga yang akan begitu pas jatuh itu harga akan tetap 100, jadi kembali seperti semula. Toh tiap bulan dapat imbal hasil kan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, tadi sifatnya mengambil itu adalah menjual. Jadi uang yang sudah masuk ke kas negara itu kan sudah ditukar dengan status kepemilikan tadi. Sudah dapat sertifikat. Jadi berapapun nilainya, nanti investor itu dapat satu lembar semacam tanda atau sertifikat tadi. Bahasanya sertifikat tapi semacam tanda ya. Nah, tanda kepemilikan itu apabila nanti kepingin ada butuh uang mau dijual, bisa dijual, tapi dijual di pasar modal. Atau kalau di pasar modal kira-kira nggak ada yang mau membeli gitu ya, ke mitra distribusi. Ini ada 31 mitra distribusi. Jadi bisa memilih tuh berapa bank itu. Ada beberapa bank, ada 4 bank syariah, ada 16 bank konvensional, ada 5 perusahaan efek, ada 3 perusahaan efek khusus, ada 3 perusahaan fintech, financial technology company itu ya. Nah, kita punya perjanjian dengan mereka supaya mereka jadi standby buyer. Khawatir-khawatir ada keperluan kayak tadi yang disampaikan tadi. Kita menerbitkan suku retail karena kita sudah menyampaikan bahwa ini adalah produk syariah, maka kita harus mendapat semacam pengesahan dari Dewan Syariah Nasional, DSN, MUI Majelis Ulama Indonesia. Itu mereka mengeluarkan 2 jenis. Yang satu fatwa kesesuaian syariah, dan yang kedua opini syariah. Jadi ada 2 ya, fatwa untuk akad yang pertama kali, opini syariah untuk pelaksanaannya. Jadi misalnya suku retail ini, kemarin suku retail yang ke-12, SR12, itu diberikan opini syariah. Fatwanya nggak usah lagi, fatwanya sudah pertama dulu. Nah, yang sekarang SR ke-13, diterbitkan lagi opini syariah untuk penerbitan ini. Tapi fatwanya enggak, fatwanya karena sudah pakai akad yang ijarah setubilis. Oh, langkah-langkah. Ya, Iya. ya itu tadi kalau mau berinvestasi, pelajari dulu produk investasi tersebut ya. Untung dan ruginya, istilahnya return dan risk-nya. Return dan risk, risikonya itu ruginya itu di potensi kerugiannya itu dipelajari. Itu dulu dipelajari, dimengerti dulu. Kalau sudah belum jelas, tanya pada pemilik produk itu. Misalnya apa? Misalnya kalau sekarang suku retail ke pemerintah, ke saya salah satunya, itu salah satunya ya. Nah, kalau investasi kebanyakan yang disorotkan risikonya. Kalau risiko yang paling parah itu kan yang gagal bayar. Dan itu tidak ada. Dalam teori pun itu namanya zero risk ya, teori-teori. Nah, jadi intinya memang pengetahuan dulu memang yang dikejar dari seorang milenial itu. Langkah-langkahnya itu mengetahui dulu supaya bertindak by reason tadi, reason yang baik, reason yang kuat gitu ya. Baik dan kuat sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Persoalannya investasi yang semacam high risk high return itu jangan dulu karena belum pengalaman. Nah, kalau syariah sudah ada rambu-rambunya. Hindari itu 1 2 3 minimal itu supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya tadi terlalu berspekulasi, terlalu berinvestasi yang tidak pasti, dan terlalu mengharapkan hal yang imbal hasil yang tinggi tanpa ada alasan yang dibenarkan.